Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al Husnaini TV YouTube channel. Segmen kali ini yaitu ngobrol santuy, di mana kita akan mengobrol dengan sesantuy-santuinya bersama teman-teman yang juga santuy. So, don't forget like, subscribe, and share. Kembali di segmen Ngobrol Santuy. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Z Generation. Ada Mas Rifki, ada Mas Rehan, dan ada Mbak Yasmin. Nah, ini boleh nih dikenalkan dulu satu persatu. Namanya siapa, panggilannya siapa, kemudian lagi ngapain sekarang. Mulai dari Mbak Yasmin dulu. Halo, aku Yasmin Imtiaz Anita, biasa dipanggil Yasmin. Sekarang lagi duduk di kelas 2 SMA. Sekarang ya sih cuman kesibukannya itu aja dari angkatan 3 SDI Al Husnaini. Ya, kalau aku sendiri dari angkatan pertama, namaku Muhammad Fathar Raihan Al-Zain. Tapi biasanya teman-temanku biasa manggil Royhan. Kesibukanku untuk saat ini masih persiapan kuliah sih, itu aja. Aku Muhammad Rifki Ramadhani. Biasa dipanggil Rifki. Sekarang masih duduk di kelas 12 sekolah menengah atas. Oke. Ya. Terima kasih adik-adik ya sudah disempatkan waktunya datang di studio Al Husnaini TV pada pagi hari ini. Sama-sama. Jadi ini Z Generation kita menyebutnya ya. Ini pasti punya banyak tantangan sekali nih di saat menghadapi pandemi seperti ini. Tadi Yasmin kelas 2 ya, 2 SMA, Rehan maba ya, mahasiswa baru, si Rifki ini kelas 3. Dan kebetulan tiga-tiganya ini adalah alumni SDI Al Husnaini yang cukup berprestasi gitu ya. Nah, berprestasi, nih kata-kata berprestasi. Boleh nggak sih cerita prestasinya apa gitu? Sampai kemudian diundang ya ke sini, diceritakan sendiri ke penonton prestasinya apa. Silakan, mau yang kecil dulu deh, yang Yasmin. Iya, untuk prestasi ini dari kecil ya. Iya, dari kecil boleh deh. Kalau Mau dari kecil, mau dari tua dulu boleh. Dari awal tuh umur 2,5 tahun itu udah mulai masuk di bidang entertainment ya. Coba-coba buat ikut modeling. Alhamdulillah dapat juara, dapat nama juga. Akhirnya lanjut di fashion sih, sama foto-foto jenis itu. Sempet berhenti waktu SMP. Mungkin lulus kelas 6 itu selesai berhenti, lanjut coba di seni musik. Ambil biola. Pertamanya nemu komunitas gitu di Facebook. Kok ada yang komunitas alat musik akustik. Terus ya udah, jadi coba gabung gitu, ngubungin yang ngurusin komunitasnya. Terus coba latihan, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang masih main biola sama fokus sih sama modeling juga bisa. Wow, ini jadi Mbak Yasmin ini fokus di biola, sekarang lagi menggeluti biola sama modeling. Iya betul. Wow, masih kelas 2 SMA udah menggeluti dua keahlian tadi ya, biola sama modeling. Alhamdulillah. Mungkin untuk kedepannya jadi artis bisa gitu. Amin. Oh, amin ya. Ingin nggak jadi artis? Pengen banget. Artis acting apa? Pengennya acting. Musisi? Tapi kalau bisa semua kenapa enggak? Oh, boleh. Amin. Kita aminin aja ya. Boleh lah, nanti kita foto dulu sebelum terkenal. Siap. Rehan, gimana Rehan?
Ini pengalaman saya dari SMP. Iya boleh. Jadi Pernah SMP ya? Oh iya pernah. SMA. Iya gimana Rehan? Jadi waktu SMP dulu udah akhir kelas 3 SMP itu ada seleksi buat ikut cerdas cermat agama. Jadi waktu itu saya disuruh guru saya buat ikut lomba, tapi melalui seleksi dulu. Alhamdulillah saya keterima di seleksi jadi tim itu tadi cerdas cermatnya, dan alhamdulillah saya dapat juara 2 tingkat kabupaten cerdas cermat itu. Waktu itu sudah selesai, saya lanjut ke SMA. Saya milih di SMA N 15 Surabaya. Habis itu kan itu masih zamannya kuota. Oh ya. Nah, kuota kan kalau dari luar Surabaya, 3 tahun yang lalu ya, zaman Iya. kuota ya. kalau dari luar Surabaya itu kan masih susah. Saya ngajuin prestasi tadi yang tingkat kabupaten, alhamdulillah keterima di situ. Jadi saya masuk SMA 15 pakai jalur prestasi yang Wow. tingkat kabupaten itu. Jadi perlu diketahui juga ini SMA 15 itu termasuk SMA favorit di Surabaya gitu. Yang lokasinya dekat Masjid Agung ya, Iya, di Masjid Agung. Oke, sekarang berarti Rehan masuk maba ya. Ya, masuk maba Maba di di Universitas Pertamina. Pertamina dan dengar-dengar full scholarship ini ya. Ya, alhamdulillah dapat. Wah, oke nanti cerita lagi ya gimana sih trik and tipsnya bisa dapat beasiswa full di Universitas Pertamina. Berarti udah nggak ada biaya apapun ya yang dibayar oleh Raihan ya? Paling cuma biaya hidup aja sih. Ya itu tanggungannya Raihan sendiri kan. SPP, uang gedung ini semua udah ditanggung Udah oleh free dari universitasnya. Iya. Oke. Sekarang Rifki gimana Rifki? Ya, aku dulu SMP itu masih berapa ya? Hafalannya itu masih sedikit gitu. Masih Hafalan apa ini? Hafalan komik apa hafalan? hafalan itu. Hafalan Kamus bahasa Jepang. kamus bahasa Jawa. Hafalan Al-Qur'an alhamdulillah. Al-Qur'an, Jadi, wih. masuk SMP itu masih 1 juz. Ya itu pun masih agak-agak gak lancar gitu. Terus saya termotivasi, kak kelas saya banyak yang apa ya, kayak semangatnya itu luar biasa gitu. Akhirnya saya termotivasi untuk mengikuti jalan dari kak kelas saya gitu, menghafal dengan serius gitu. Akhirnya saya Awalnya nggak serius berarti? ya agak lumayan gitu lah. Terus setelah kelas 2 SMP itu alhamdulillah naik kelas 2 itu hafalan saya sudah 5 juz. Nah itu terus kelas 2 SMP itu agak-agak terbengkalai gitu karena ikut OSIS juga kan, jadi agak tersampingkan gitu. Akhirnya cuma nambah 10 juz, jadi 15, jadi total kelas 1 2 15 juz lah. Yang kelas 3 itu setelah setelah ujian nasional kan itu ada break berapa hari itu kan kosong gitu. Nah di situ ada sebuah kayak bimbingan khusus gitu. Jadi anak-anak yang tertentu yang mau ikut boleh ikut buat nyelesain hafalan. Nah itu saya ikut di situ dan alhamdulillahnya selesai di waktu itu di bulan Ramadan selesainya alhamdulillah. Wah, jadi udah Ramadan, hatam ya, jadi Ya, tahfidz. Nah ini saya pengen tanya nih, kita ini kan udah 6 bulan ini menghadapi pandemik ya, kita agak berkurang aktivitasnya, tidak bisa selos dulu. Nah ini sebagai generasi yang muda sekali, apa sih yang dirasakan ketika menghadapi pandemik ini? Apakah sempat stres, bosen, sudah sampai titik jenuh atau gimana ketika pandemik ini berlangsung dan masih akan berlangsung ya? Ini kita doakan akan segera selesai ya. Amin amin. Seperti Rehan tadi maba, bagaimana nih pengalaman menjadi mahasiswa tapi di saat pandemi, kemudian
Yasmin modeling ya sama belajar biola di saat pandemi. Rifki juga masih SMA tapi ini semua kita menghadapinya di saat pandemi. Bagaimana sih pengalamannya? Mengganggu nggak dengan aktivitas sehari-hari dan tipsnya selama menghadapi pandemik seperti ini bagaimana? Rehan dulu mungkin? Ya, kalau stres sih pasti ya, tapi nggak sampai guling-guling di depan rumah gitu lah. Oh, kayang salto nggak sampai ya? Nggak sampai. Mungkin untuk kegiatan emang nggak berkurang, apalagi untuk sosial sama teman-teman. Dan cara saya paling cuma ya sekedar bantu orang tua. Terus ini juga saya ada tetangga minta bantuan saya buat ngelesin anaknya daring gitu. Oh, Jadi iya. dari jam 7 sampai jam 11-an gitu. Tapi sebelum itu ya cuma kerjaannya tidur paling enggak gitu. Sebelumnya, tapi sekarang lebih produktif ya, Iya. ngelesin. Terus sekarang kuliahnya daring juga berarti ya? Kalau untuk kuliah saya masih belum. Untuk saat ini masih belum. Minggu depan udah Oh, mulai kuliah. baru mulai. Baru mulai kuliah. Ini ya, orientasi dulu ya. Iya, mungkin ada orientasinya lewat Oke. online juga. Rehan ini punya kekuatan khusus nggak? Coba di zoom wajahnya. Ini mirip jadi pemain Gundala Bimanya ini. Calon penggantinya mungkin. Oh, calon penggantinya. Kirain Penerusnya, punya penerusnya. kekuatan khusus bisa manggil petir gitu atau nggak punya ya? Enggak. Nggak ya. Oke, thank you Raihan. Kalau Rifki, saya mau nanya ini tadi. Rifki ini kan tadi profilnya tahfidz ya, hafal Quran. Kesini rambutnya panjang, kaosan. Paling Tadi kena santuy. prank atau gimana nih? Ya nggak tahu ya, tadi dihubunginya ya ini podcastnya santai aja loh. Ternyata sampai sini loh, kok gini loh. Kok gini gimana kok gini? Kalau misalnya boleh sarungan ya saya sarungan. Oh gitu ya. Oh, gitu, ya gitu. Ini ya tahfidz milenial ya. Oke. Yang penting kan di sininya. Oh, oke. Siap. Jadi gimana Rifki? Selama pandemik ini hafalannya semakin hafal atau semakin lupa atau gimana kalau selama pandemi ini? Ya banyak lika-likunya ya. Ya alhamdulillah di rumah aja kan makin banyak waktu kosong gitu. Itu di situ saya sering untuk murojaah, untuk mengulang-ulang hafalan di situ juga sering. Tapi juga enggak apa ya? Juga enggak sering-sering amat sih, juga sering tidur juga kan. Jadi kayak bosen gitu Oh, nggak apa-apa, lama-lama. tidur itu nggak dosa kok. Lama-lama terus Hibernasi. Iya, hibernasi. lama-lama di rumah. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk terus mengulang hafalan gitu. Ya gitulah. Saya membayangkannya menghafal Quran itu susah ya, karena 30 juz kita aja baca juga banyak gitu, apalagi menghafalkan. Hal yang paling sulit yang dirasakan Rifki selama proses menghafalkan Quran itu apa sih? Kalau hal yang paling sulit itu apa ya? Kayak komitmen gitu, kayak untuk menjaga hafalannya, ya untuk semangatnya, untuk terus menghafal gitu. Dulu itu agak ya naik turun gitu semangatnya. Ya gitu, yang susah itu. Sama ya yang penting kan dari menghafal itu murojaahnya. Yang penting itu mengulang-ulangnya. Menghafal itu kan ya semua orang bisa gitu loh menghafal. Semua orang punya kemampuan itu. Tapi untuk mengulang-ulangnya dan istiqomahnya itu yang ya mungkin itu yang spesial. Susah. Pernah merasakan give up nggak? Nyerah gitu ketika di juz berapa, terus merasakan bulet gitu ya, hafalannya nggak bisa berkembang, terus mau nyerah, nggak mau gitu. Pernah berada di titik itu nggak? Ya, pernah di saat-saat mungkin kelas 8 naik kelas 9 itu agak-agak ya goyang gitu. Kayak Pertengahan SMP ya? Iya, pertengahan. Motivasinya apa Rifki sampai akhirnya hafal 30 juz, terus kan pernah merasakan titik menyerah, terus untuk membangkitkan lagi itu motivasinya? Kalau untuk motivasi saya sendiri ya untuk membahagiakan orang tua yang pertama ya. Wow, so sweet banget ya. Yang satu membantu orang tua, membahagiakan orang tua, Ya terus ingin orang tua bahagia gitu.
alhamdulillah. Boleh anaknya tisu bisa- nggak? Tuh nangis nih. Gimana yang gimana? juga untuk apa ya, kebaikan hidup sendiri yang untuk lebih kedepannya gitu loh, kedepannya lebih baik lagi gitu, sama bisa biar bisa bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Wah, sekarang udah lulus ya, udah menguasai 30 juz ya. Alhamdulillah. Tinggal maintenance-nya. Ya, istiqomahnya. Istiqomahnya. Oke, Yasmin. Yasmin, kenapa pengen modeling? Kenapa pengen bisa bermain musik? Motivasinya apa? Awalnya dari kecil emang nyoba-nyoba kan. Terus kok diterusin ternyata bisa bakat di situ dan cepet nangkep kalau misal latihan biola tuh yang diajarin sama pelatih tuh kayak langsung ditangkap gitu, nggak kayak sempet dibilang kan kalau gampang cepet bisanya gitu daripada maksudnya waktunya itu cepet bisa gitu sih. Oke, berarti memang bakat ya. Ya, Orang tua pinter bermain musik juga atau bakat ini emang Yasmin suka gitu? dapet sih dari bunda tuh, bunda ada dulu kan bunda sempet penari juga. Jadi Seniman. kayak ya seniman, jadi dapat darah seninya juga ngalir ke saya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi 3 adik-adik ini luar biasa sekali ya. Satu berprestasi di bidang akademis, satu berprestasi di bidang seni, yang satu berprestasi di bidang agama. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah ini Rehan, saya pengen nanya nih. Kok bisa dapat beasiswa di Universitas Pertamina di Jakarta berarti itu ya? Iya, di Jakarta. Kenapa akhirnya menjatuhkan hati di Universitas Pertamina? Apakah pengen merasakan dunia Jakarta atau memang dari awal pengen di Universitas Pertamina? Jadi ini saya ceritanya itu sebelum UTBK. Sebelum UTBK itu saya agak minder buat ikut ujian. Waktu Kenapa? Kok minder? itu agak kurang percaya diri aja. Waktu itu kan masih ada ujian fisika, kimia, biologi. Nah, itu saya kurang minder di situnya. Akhirnya saya cari alternatif lain. Sebenarnya ada beberapa pilihan. Minder karena nggak suka kimia fisika atau merasa ya udah minder aja gitu? Ya, merasa minder aja sih. Oh oke. Terus? Jadi waktu itu saya bikin pilihan. Wah kalau aku nggak ikut UTBK, nggak lulus UTBK, otomatis kan saya harus cari alternatif lainnya. Ada banyak pilihan saya sih. Waktu itu di swasta. Kalau saya mikir di swasta mahal kan, Ya. sampai puluhan juta gitu. Iya. Kalau saya di swasta, saya harus cari beasiswa. Terus pilihan lainnya di Politeknik. Terus waktu itu juga sempat ikut yang UMPTKIN buat YIN. Win sekarang ya, bukan Iya, YIN. Iya terus? Waktu itu tesnya itu bulan Maret. Iya. Bulan Maret tesnya itu bidang akademik sih. Kita pakai tes psikologi. Setelah tes dapat pengumuman, alhamdulillah. TPA ya berarti ya, tes kemampuan akademik ya? Enggak, waktu itu bukan. cuma fisika, kimia, bahasa Inggris gitu aja. Oke, terus? Habis itu ada pengumuman, dapat email, alhamdulillah udah lulus. Udah dapat beasiswa. Beasiswanya itu ada 2 jenis. Yang pertama 50% sama yang 100%. Alhamdulillah saya dapatnya yang 100%. Wah. Jadi tinggal biaya hidupnya. Itu kalau bayar ya, kalau nggak beasiswa berapa itu? SPP-nya, kemudian uang gedungnya yang harus dibayar Raihan, misalkan tidak dapat beasiswa berapa? Kalau waktu itu saya ikut ujian yang gelombang kedua. Jadi kalau semua saya ikut gelombang kedua, biaya masuknya itu 15 atau 10 juta gitu. Biaya masuknya, kemudian SPP-nya? Kalau SPP-nya sekitar 10 juta. 10 juta per semester ya, berarti kalau semesternya 6 sekitar harus siap 2 jutaan ya dan lain-lainnya gitu. Oke. Tapi ini alhamdulillah dapat 100% beasiswa. Iya, Wah, oke. Jurusan apa? Saya ambil teknik lingkungan. Teknik lingkungan. Kenapa kok teknik lingkungan? Waktu itu saya termotivasi sih. Lihat kok kayak gini banyak polusinya. Jadi
Oh sedih ya melihat keadaannya. Ya. Terus Kok nggak saya aja yang bikin keadaannya lebih baik gitu. wah, ya Oh, ini jadi kekuatan penyelamat. khususnya Gundala tadi ya keluar. Dia mau membuat keadaan lebih baik dengan cara Itu saya kuliah dulu lah ya, dulu, nanti baru cari dapat ilmu dulu. ilmunya. Ya. Jadi saya kepikiran dari situ dia ambil teknik lingkungannya. Oh, wah, mulia sekali ya. Jadi superhero. Dari superhero. Iya. Rifki, kalau tips nih buat adik-adik di sana yang pingin menghafal Quran, itu tipsnya gimana sih biar bisa lulus seperti Mas Rifki, dan Mas Rifki ini termasuk cepet ya, kelas 2 SMP, 2 SMP 15 juz, kelas 3 SMP sudah khatam. Sambil sekolah, ya kan, sambil sekolah sambil mondok ya, dan bisa menghafal Al-Qur'an 30 juz. Nah, tipsnya buat adik-adik yang kalau ada adik-adik yang rencana pengen menghafal Quran, yang perlu disiapkan apa sih? Niat ya pasti ya. Ada lagi nggak? Mungkin untuk yang pertama ya niat itu tadi, terus yang selanjutnya apa ya, kayak komitmen, mungkin komitmen untuk mau menjadi penghafal Al-Quran atau penjaga Al-Quran gitu istilahnya. Terus istiqomah, yang penting adalah istiqomah. Jadi Tapi dek, istiqomah itu hal yang sulit ya menjaganya. Nah, tipsnya apa kalau biar bisa istiqomah? apa ya, mungkin lebih apa ya, menyenangi hal tersebut dulu. Oh, Jadi, passion ya. Berarti passion. emang pengen dan suka ya di itu. Jadi akhirnya istiqomahnya Ya, terbentuk. disukai dulu halnya, mungkin lama-lama kalau sudah suka ya mungkin nanti bisa Cinta. keterusan ya. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Oh gitu ya. Jadi yang terngiang-ngiang karena suka, karena pengen Iya. tadi membahagiakan orang tua, Iya, motivasinya sama terus terngiang-ngiang. motivasi Jadi gitu. istiqomahnya bisa terbentuk gitu. Oke. Yasmin, rencana selanjutnya apa nih? Untuk rencana selanjutnya ini tetap fokus di modeling sih. Cuman Fokus di coba-coba modeling. fotogenik. Pengennya kalau ada kayak kompetisi ajang pencarian bakat yang acting gitu pengen sih. Oh gitu. Suka acting juga? Alhamdulillah bisa. Oh, suka lihat film juga? Suka. Korea? Korea sedikit sih. Drakor gitu. Oh drakor, oke ya. Ya kita doain ya Yasmin 5 tahun lagi, atau 3 tahun lagi secepatnya lah kita ngelihat Yasmin di TV. Amin ya Allah, amin. Ya. Di TV jadi peran pendukung dulu nggak apa-apa, lama-lama nanti jadi aktris utama gitu ya. Terus selama pandemik ini ya, apa sih yang paling sulit? Paling sulit itu maksudnya ada gak masa stresnya? Ada sih. Ada. Apa itu? Mungkin akhir-akhir ini waktu udah bosen banget kayak di rumah, ngapain sih di rumah, gak ada Udah 6 kerjaan bulan lagi. soalnya ya. Iya, nggak ketemu teman, nggak ada yang diajak buat ngobrol, itu aja di rumah cuman sama ayah bunda, adik udah. Kalau teman kan cuman di chat gitu kayak mikir, nggak tahu tiba-tiba datang overthink sendiri malam-malam. Jadi overthinking. Iya. Iya. Adik-adik ini semua kan alumni SDI ya. Saya mau nanya nih, jujur tapi ya. Janji jujur. Insya Allah. Yang diingat selama SDI, selama mengampu pendidikan di SDI Al Husna ini, hal yang paling nakal yang pernah dilakukan apa? Mulai dari saya dulu ya. Ya, boleh. Kamu kan yang paling tua ya, Mang. Tapi nggak terlalu tua. Iya, enggak. Masih tuan saya kan. Gimana Rehan? Kalau buat kenangan apalagi Jujur loh, jangan pencitraan lo ya. kalau kenangan sih apalagi untuk alumni pertama ya, angkatan Oh pertama. iya, angkatan pertama ya Rehan ya. Jadi Rehan ini lulusan pertama di SDI Al Husna ini. Ya. Lulusan pertama. 6 tahun yang lalu. Jadi kalau kenangan sih banyak. Kalau disebutin satu-satu mungkin sampai maghrib belum selesai. Oh iya. Kok banyak? Kan hal yang paling nakal pertanyaannya. Kalau yang paling nakal mungkin
Dulu itu pernah ngancurin kipas. Kipasnya siapa dihancurin? Kipas di aula kan dulu masih muter di dinding gitu. Jadi waktu itu masih nakal-nakalnya saya gitu. Jadi sering ngerjain adik kelas. Oke. Jadi kopiannya itu tak lempar ke atas, akhirnya kena kipas. Kipasnya Dan rusak. Nah ini tolong Pak Eko, ditangkap Pak Eko ini Pak Eko. Ngaku Pak Eko, ngaku. Waktu itu Nggak sudah bercanda. Jadi bahkan Ustadz Gatot sendiri yang hukum. Yang hukum, diapain pada saat itu? Suruh nulis 100 kata gitu. Astagfirullah gitu. Enggak, saya nulis, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. 100 kali. Tapi untungnya orang tua masih belum tahu. Oh, kamu bohong sama orang tua berarti? Enggak bohong sih, enggak nyeritain. Nggak tahu ya, kan nggak tanya ya, nggak dosa berarti ya. Masih belum. Kalau memorinya Rehan selama SD di Al Husnaini ini ya, banyak senengnya atau banyak susahnya? Kalau untuk saya sendiri sih mungkin lebih banyak senangnya ya. Banyak senangnya. Jadi Iya ya, dulu anak itu SD nggak pernah sedih ya. masih belum ada pikiran sedih-sedih gitu. Oke. Apalagi kan zaman saya masih Zaman kapan? Zaman batu apa zaman saya kapur. kayaknya jauh banget ya. jadi waktu zaman saya dulu itu masih belum ada handphone sih. Jadi untuk sosialnya lebih enak gitu. Loh, sudah ada handphone. Tapi kan kalau untuk Poliponik. yang Nokia itu Iya. sebenarnya. Sebenarnya. Jadi masih sering buat sosialnya itu masih kental gitu. Oh. Jadi masih sering main Gak banyak bola. distract ya. Iya. Sekarang dikit-dikit lihat YouTube. Kalau dulu sosialnya masih main bola Main gitu bola, ya. gitu. Oh, jadi kalian ini generasi yang mengalami perubahan yang sangat cepat ya. Iya. Kelas 6 SD aja Rehan cerita belum ada handphone. Artinya ada tapi handphone hanya sekedar dipakai untuk telepon dan SMS pada saat itu ya. Sekarang udah bisa dipakai segala macem. Jadi dalam waktu 6 tahun perubahannya sangat cepat sekali. Oke, terus kalau Rifki, sebelumnya Rehan dulu ketika SD anak yang rajin atau anak yang enggak? Kalau penilaiannya sih alhamdulillah rajin. Nilainya bagus. Alhamdulillah. Berarti Jarang emang remeh. udah pinter dari dulu ya. Iya. Kadang ada yang SD-nya masih jelek tapi tobatnya di SMP atau di SMA. Kalau Rifki, Kalau saya apa ya? nakal dari dulu apa gitu? Dulu ini nih, saya ingat. Jadi dulu itu saya sering kalau kata zaman sekarang itu skip gitu. Nggak ikut pelajaran. Kegiatan. Iya, nggak ikut kegiatan. Ya itu pas tahfidz itu. Waktu ngaji itu saya pura-pura jadi kayak Oh, lu sekarang jadi hafid loh, jadi hafid loh. Jangan Kok ditiru, bisa? tapi. Dulu sering bolos, sekarang jadi Iya, menyesal jadi atau gimana? Waktu jam tahfidz itu sering ya kayak pura-pura sakit terus di UKS kan UKS dulu masih ruangan kecil gitu. Tutup di situ terus Padahal nggak sakit. Iya, padahal. Nah, ini Pak Eko ketahuan lagi Pak Eko. Nah, terus waktu sudah selesai tahfidznya balik lagi ke kelas sembuh udah. Oh. ya gitulah. Nakal ya. Sering skip. Sering skip ya, Iya. itu biasanya anak SD begitu. Tapi alhamdulillah sekarang. Nilai jelek bagus. Nilai alhamdulillah bagus. Bagus. Kecuali tadi ngaji ya. Iya. Tapi nggak apa sekarang jadi orang ahli ngaji. Alhamdulillah. Kalau Yasmin, memori SD. Dulu waktu kelas 1 sempet mainan gitu kan, lempar-lemparan sandal dari lantai 2 ke lantai 1, kayak lemparan-lemparan gitu. Terus ketahuan sama gurunya kan? Boleh. Ketahuan sama Soda Ika. Nanti ustazahnya pasti senyum. Oh iya, ini dulu yang lempar. Sama teman-teman sekelas semuanya sih. Mainan lempar-lemparan sandal, terus ketahuan Soda Ika, dihukum. Dihukumnya suruh bersihin selokan. Satu kelas. Disuruh bersihin selokan. Ya. Kayaknya Terus- hukumannya lebih berat Yasmin daripada Rehan ya. Oh tapi nulisnya banyak ya. 100 kali. Bersihinnya kan bareng-bareng satu kelas. Oh bareng-bareng satu kelas. Terus waktu mapel juga sering kayak bolos gitu, panas dikit gitu alasan ke UKS. Padahal UKS-nya pada saat itu masih sempit ya. Masih sempit. Bayangkan aja kalau UKS-nya enak, lebar ya pasti banyak yang sakit. Pura-pura. bolos. Iya. Masuk sekolah cuma ke UKS doang. Iya, kalau cewek nakalnya lempar-lemparan sandal lah ya. Kalau cowok
ini ngerusakin kipas. Levelnya lebih tinggi di ini. Sekarang pertanyaan lagi, guru yang paling diinget. Diinget itu bisa jadi karena punya memori khusus atau beliaunya baik atau gimana. Paling diinget siapa, Rifki? Buat aku sih guru yang paling luar biasa itu Ustazah Mei. Ustazah Mei. Iya, Kenapa iya. Rifki? Ya beliau itu membimbing saya dulu. Ya kayak orangnya care gitu. Kenapa? Orangnya Oke. orangnya care terus ya apa ya kayak sama anak-anaknya itu sangat apa ya kayak dibimbing sampai pelan-pelan sampai bisa gitu. Humble. Oh, ya, so say hello ke Ustazah Mei. Halo Ustazah Mei. Kangen nggak? kangen. Mau SD lagi nggak? Boleh nggak mau? Boleh kalau bisa. Yakin SD lagi. Biar nggak ada beban. Iya. Biar nggak ada beban. Rehan, kalau Rehan, Kalau untuk saya sendiri sih sudah Nisa. Ustazah Nisa. Sudah Nisa. Jadi Itu guru apa? Kalau Ustazah Mei guru apa, Reh? Apa? Matematika. Matematika. Kalau Ustazah Nisa salah. matematika juga. Oh, banyak guru matematika yang menempel di hati ya. Kalau Kan karena ngajarin kalian menghitung uangnya. Gimana Reh? Jadi kalau saya sih sudah Nisa. Anak-anak itu bahkan satu kelas nih. Takut kamu sudah Nisa semuanya. Takut. Kenapa? Karena kalau nggak bisa itu galak orangnya. Oh, galak tapi in the good way ya. Galak in the Gitu, good tapi way. masih penyabar lah orang. Oh iya, galak tapi sabar gimana itu? Gak apa-apa, loskan aja. Tapi nanti nggak dihukum kan? Enggak. Barangkali dihukum. Nanti tak WA Rehan tolong nulis istighfar 1000 kali. Gitu ya. Jadi galaknya itu cuma pas waktu kita nggak bisa aja. Oh, mendidik ya, galak mendidik. Galaknya itu untuk mendidik. Ya. Dan kalau seumpama kita di luar pelajaran gitu ya orangnya juga baik, sabar gitu. Oke. Jadi enak sih buat ajak ngomong, buat curhatan dulu juga pernah. Coba say hello ke Ustazah Nisa. Nisa ya? Ya sudah Nisa. Kalau Yasmin, Kalau aku sih lebih paling suka tuh Ustazah Bibin. Ustazah Bibin. Ya karena Kenapa? dari TK sama Ustazah Bibin sampai sekarang barusan tadi ketemu. Oh, peluk-pelukan gitu. Kan nggak bisa social Oh distancing. iya, social distancing ya. Paling humble lah sama Ustazah Mei. Ustazah Mei. Ustazah Mei juga kalau ngajar matematika tuh cepet pahamnya dan emang kayak dibuat seru gitu. Ada gamenya, ada poin-poinnya gitu. Jadi Wah, masuk. iya. Jadi Ustazah Mei ya. Jadi sama Ustazah Bibin. Ustazah Bibin ngajar apa? Ustazah Bibin kalau nggak salah bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Kalau ada yang ingin disampaikan ke SDI Al Husna ini apa? Apapun itu, mau kritik, mau saran, mau cerita, boleh. Kok makin bagus saja. Kenapa? Makin bagus saja. Makin bagus saja. Kalau Rehan? Untuk kedepannya mungkin lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Sekarang kan Oke. bagus, Ya. lebih bagus. Lebih bagus lagi. Kalau Rifki? Apa ya? Luar biasa lah, jos mantap. Waduh. Ini bukan settingan loh ya. Ini jujur kan, honest review kan ya. Oke. Oke, terima kasih waktunya ya adik-adik udah mau datang di YouTube channel kita Al Husnaini TV. Nanti jangan lupa ya like, subscribe, and share ya. Nanti adik-adik juga ya like, share, subscribe. Nanti dikirim ke teman-temannya. Siap. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Semoga sukses dengan Amin. agenda-agenda adik-adik semua dan cita-citanya tercapai. Selamat berkuliah untuk Rehan, selamat bermodeling untuk Yasmin, dan untuk Rifki selamat menjaga Al-Qur'annya. Wow, subhanallah ini Rifki. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.